Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Alfirdaus dengan NPM 2316311100039 dari kelas 4B akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester dari MK Filsafat Pendidikan Islam. Baik, yang pertama yakni Filsafat Pendidikan Islam menekankan pada integritas ilmu dan agama yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi muslim agar memiliki akhlak yang mulia serta siap dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Dalam praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren, prinsip-prinsip ini sangat mempengaruhi pendekatan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama, tetapi pengetahuan duniawi, tetapi juga berfokus pada pengetahuan agama. Contoh, misalnya di pesantren siswa tidak hanya diajarkan pelajaran agama, tetapi juga memiliki aktivitas lainnya seperti halnya program tahfiz, pengajian rutin, dan aktivitas lainnya gitu. Yang hal ini sesuai dengan filsafat Islam, pendidikan Islam yang berfokus pada keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Selanjutnya ini yang kedua, perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Untuk filsafat pendidikan Islam ini memiliki tujuan mendidik individu agar memiliki akhlak yang mulia dan berguna bagi dunia dan akhirat. Sedangkan untuk filsafat pendidikan Barat, yakni berfokus dalam bidang intelektual dan kemandirian individu. Pendidikan Barat menekankan pada pengembangan rasionalitas, kebebasan individu, dan pencapaian potensi diri. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahannya dari masing-masing filsafat tersebut. Untuk kelebihan filsafat pendidikan Islam sendiri, yakni memiliki tujuan yang lebih komprehensif dengan melibatkan aspek moral dan spiritual. Sedangkan kelebihan filsafat pendidikan Barat menekankan pada pengembangan kemampuan intelektual dalam sistem yang lebih mudah diadaptasi oleh sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada teknologi dan industri di zaman sekarang yang semakin canggih dan modern. Sementara kekurangan dari filsafat pendidikan Islam sendiri yakni terkadang sulit untuk mengimplementasikan di lembaga pendidikan yang bersifat modern atau berbasis teknologi. Sedangkan kekurangan dari filsafat pendidikan Barat sendiri yakni selanjutnya yakni jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Kerangka kerja dalam filsafat pendidikan Islam ini mencakup beberapa elemen gitu. Di antaranya yakni tujuan pendidikan, hakikat manusia, metode pendidikan, lingkungan pendidikan, dan pengembangan kurikulum pendidikan. Untuk tujuan pendidikan itu sendiri, ini mendidik manusia untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat juga negara. Selanjutnya untuk hakikat manusia sendiri, ini manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki potensi fisik, mental, dan spiritual yang harus dikembangkan secara seimbang. Selanjutnya untuk hakikat pendidikan sendiri, pendidikan dalam Islam adalah sarana untuk membimbing individu menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan wahyu Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ini ada metode pendidikan, menggunakan pendekatan yang mencakup tafakur, tanya jawab, peran guru sebagai teladan, serta pendidikan berbasis nilai. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Untuk lingkungan pendidikan sendiri, seperti madrasah dan pesantren, ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan yang baik, termasuk aspek moral dan spiritual. Dan yang terakhir ini ada pengembangan kurikulum pendidikan.
Pengembangan kurikulum pendidikan Islam ini harus mencakup pembelajaran tentang agama, akhlak, keterampilan hidup, serta sains dan teknologi dengan selalu mengedepankan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan. Modernisasi pendidikan Islam sendiri itu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tapi juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam adalah dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Misal dalam platform online, penggunaannya itu untuk pembelajaran agama atau bisa juga untuk pembelajaran agama dan pembelajaran ilmu pengetahuan yang umum yang tetap berbasis pada ajaran Islam. Selanjutnya ini ada urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pengembangan karakter siswa. Filsafat pendidikan Islam ini berperan penting dalam pengembangan karakter siswa karena menekankan pada pengembangan moral dan etika. Siswa yang ditinjau, siswa yang ditekankan pada pengembangan moral serta pembentukan karakter yang berlandaskan ajaran agama Islam, nantinya tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas, tetapi juga siswa yang berakhlak mulia dan bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Selanjutnya yang keenam ada pendekatan yang efektif dan dapat meningkatkan pendidikan Islam. Untuk yang pertama yakni ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini membangun keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu akhirat serta aspek spiritual, moral, dan intelektual. Yang kedua yakni ada pendekatan transformatif. Untuk pendekatan transformatif ini berfokus pada perubahan individu dan masyarakat melalui pendidikan yang mendalam. Dan yang terakhir yakni ada pendekatan integratif. Untuk pendekatan integratif ini mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ketujuh merupakan rancangan program pendidikan yang nantinya akan saya buat. Ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama, kurikulum yang integratif, memadukan ilmu agama dengan ilmu umum, serta menekankan pada pembentukan akhlak dan karakter. Yang kedua, ada metode pembelajaran menggunakan pendekatan dan yang berbasis pada nilai-nilai Islam seperti dialog, refleksi, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang terakhir, yaitu penilaian yang menyeluruh. Evaluasi tidak hanya mencakup aspek akademik, melainkan juga termasuk ke dalam evaluasi karakter dan spiritual siswa. Terakhir, ini memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil dengan menekankan pada kesetaraan dalam pendidikan. Prinsip ini dapat diimplementasikan dengan menyediakan akses pendidikan yang merata pada semua kalangan masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, tanpa memandang latar belakang ekonomi masyarakat tersebut. Semisal contoh pesantren yang menyediakan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap